Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan 9 kita akan membahas geometri lengkung vertikal. Istilah lain dari geometri lengkung vertikal adalah alinyemen vertikal. Itu adalah gambar atau bahkan alir pemilihan tikungan berdasarkan metode bina marga. Jadi ada beberapa macam. Kemarin kan ada tikungan spiral, tikungan full circle, sama tikungan spiral, circle, spiral ya. Itu ada beberapa syarat di situ ya. Misalkan ada tikungan spiral, circle, spiral, dilihat LC-nya berapa. Kalau LC-nya kurang dari 25 meter, kalau iya itu dia masuk tikungan spiral. Kalau tidak, dia akan turun ke bawah gitu ya. Turun ke bawah, dilihat nilai P-nya berapa. P-nya kurang dari 0,1, iya atau tidak. Kalau iya akan langsung tikungan full circle gitu ya. Dengan tidak, dilihat E-nya. E itu apa kemarin? E itu sumber elevasi gitu ya. Nah, sumber elevasinya berapa? Apakah memenuhi atau tidak? Kalau iya, tikungan full circle. Kalau tidak, dia masuk tikungan spiral, circle, spiral. Nah, ini yang sedikit membahas sisa materi yang minggu lalu gitu ya. Ini tentang diagram alir. Jadi slide kedua itu ada kita bahas alinyemen vertikal gitu. Itu udah ada pengertiannya gitu. Alinyemen vertikal, perpotongan bidang vertikal dengan bidang permukaan pergerakan jalan melalui sumbu jalan. Itu maksudnya kalau ada tanjakan gitu, ada jalan, kalau jalan datar kan jalan biasa gitu ya, jalan yang datar, dan nanti ada jalan tiba-tiba menaik. Ini karena ada perbedaan dataran gitu ya, atau ada perbedaan elevasi sehingga terjadi ada desain alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal ini dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Ada misalnya ada kondisi tanah dasar, keadaan medan, fungsi jalan, muka air banjir, muka air tanah, dan kelandaian yang masih memungkinkan. Dan di sini ada yang dikatakan tanjakan atau istilahnya landai positif gitu ya, dan ada landai negatif atau turunan, dan juga ada yang landai nol. Kemudian di slide keempat itu ada kelandaian di alinyemen vertikal. Itu ada landai minimum. Ini ada yang pertama ada kaitannya dengan kerep. Nah, kalau kerep itu Anda lihat itu ada gambar, ada kerep peninggi, ada kerep berparit gitu ya. Nah, itu kerep itu kayak pinggirnya di pinggiran jalan gitu ya. Kalau berparit itu berarti ada kayak salurannya gitu. Kerep biasanya bisa sebagai pembatas jalan gitu ya. Dan itu kalau jalan itu kalau ada ini ya, ada kelandaian yang dianjurkan gitu. Kelandaian yang dianjurkan misalkan untuk jalan di atas tanah timbunan dengan medan datar dan menggunakan kerep gitu ya. Kelandaian yang dianjurkan adalah sebesar 0,15% gitu ya, yang dapat mengalirkan air dari atas badan jalan dan membuangnya ke saluran tepi atau saluran pembuangan. Nah, sedangkan untuk daerah yang galian, ada jalan yang memakai kerep. Nah, ini kelandaian jalan minimumnya dianjurkan adalah sebesar 0,3 sampai 0,5%. Lereng melintang jalan hanya cukup untuk mengalirkan air hujan yang jatuh di atas badan jalan. Sedangkan landai jalan dibutuhkan untuk membuat kemiringan dasar saluran samping untuk membuang air permukaan sepanjang jalan. Nah, untuk kerep itu juga ada ukurannya seperti itu. Nah, bisa Anda lihat kita diperhatikan. Ada yang otomatis dari satu dengan parit gitu ya. Nah, oke, lanjut. Itu ada landaian maksimum ya, untuk menjaga agar kendaraan dapat bergerak terus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Ini supaya kendaraan yang jalan dia tidak kaget gitu misalkan ada kelandaian. Kalau misalkan landaiannya tiba-tiba berubah drastis gitu ya, atau menimbulkan kekagetan atau keterkejutan untuk sopir gitu ya, ini akan berbahaya juga gitu ya bagi pengendara di belakang kendaraan tersebut, atau lagi misalkan truk gitu ya.
Di sini kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh gitu ya, dan mampu bergerak dengan penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi rendah. Ini dibayangkan misalkan kalau ada kecepatan pertama dia kecepatannya 120 km per jam, nah ini jangan sampai kecepatannya dia turun di bawahnya setengah, paling enggak ya 100, dari 120 itu menurun karena kelandaian jadi 60, maksimal 60 lah, 70 80 is okay lah. Jangan sampai nanti tiba-tiba dari kecepatan 120 berubah jadi kecepatan 50 dan 40, nanti kasihan yang kendaraan di belakangnya akan kaget gitu ya, atau akan terkejut. Dan di sini ada nilai kelandaian. Nah, itu kalau Anda lihat kelandaian boleh tinggi gitu, sampai nilainya 10% gitu ya, jika kecepatannya rendah. Ini kalau misalkan kecepatannya tinggi atau 120, maka tidak boleh terlalu terjal atau tidak boleh terlalu curam untuk kelandaiannya gitu. Ada maksimumnya hanya 3%. Selain tadi ada kelandaian gitu ya, di sini ada panjang kritis gitu. Panjang kritis ini juga perlu ada aturannya, itu selain kelandaian agar tidak terjadi resiko kecelakaan gitu ya. Tidak terjadi resiko kecelakaan, sehingga ini ada aturannya juga. Sehingga kalau Anda lihat, panjang kritis adalah panjang landai maksimum yang harus disediakan agar kendaraan dapat mempertahankan kecepatannya, sehingga penurunan kecepatan yang terjadi tidak lebih dari separuh kecepatan rencana, dan lama perjalanan tersebut ditetapkan tidak lebih dari 1 menit. Nah, itu ada di aturannya di situ. Misalkan untuk yang kelandaian 4%, kecepatan rencananya 80, maka panjang kritisnya 630 meter hingga ke kanan. Kalau kelandaiannya 10% ya, kecepatan rencananya 80 km per jam, maka panjang kritisnya paling tidak ada 200. Nah, ini karena kan sangat landainya sangat tajam sekali, atau 10% semakin berat bebannya gitu ya. Jadi ini nggak boleh terlalu kalau yang semakin terjal dia tidak boleh terlalu panjang jalannya, paling enggak harus dikurangi. Sama seperti yang kecepatannya 60 km per jam gitu ya. Kalau dia kelandaiannya 4%, dia boleh agak jauh sepanjang 320 km. Kalau misalkan dia kelandaiannya 10% atau lebih menanjak, ini nggak boleh terlalu panjang, harus dikurangi dia jaraknya sebesar 80 meter. Jadi baik juga memperhatikan, misalkan ada kendaraan kendaraan truk dengan muatan penuh gitu ya. Nah, kalau kendaraannya truk muatan penuh dikasih beban yang berlebihan gitu ya, nanti takut kendaraannya nanti mogok gitu ya, atau mesinnya panas dan lain sebagainya. Sehingga harus diperhatikan kendaraan berat yang melalui jalan. Kemudian ada lajur pendakian. Nah, itu ada gambarnya lajur pendakian. Ini misalkan gambar secara tipikal atau biasanya gitu ya. Nah, ini lajur pendakian itu biasanya dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat gitu ya, atau truk gitu ya. Disarankan untuk biasanya melalui jalur yang kiri gitu, atau jalur pendakian. Nah, itu kelihatan jaraknya sepanjang 200 meter gitu ya. Sehingga kendaraan yang lain dengan kecepatan yang lebih tinggi bisa mendahului di kanan, di lajur kanan itu ya, sebelah kanan gitu ya. Sehingga ini biasanya untuk ada kendaraan berat biasanya diberi, mungkin ada kelandaian yang tinggi atau kelandaian dengan persentase tinggi, maka kendaraan yang berat boleh melalui lajur yang paling kiri gitu ya. Itu slide berikutnya itu ada aturannya gitu ya. Jadi berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia, kemudian itu
dapat dibenarkan secara ekonomis yang dibuat berdasarkan analisis biaya siklus hidup. Nah, kemudian nomor 2 berdasarkan tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota tahun 97 gitu ya. Nah, itu dibuat agar kendaraan yang lain bisa mendahului gitu ya, atau tanpa harus berpindah lajur atau menggunakan lajur arah yang berlawanan arah, karena kalau ngambil lajur yang berlawanan arah kan berbahaya gitu ya. Jadi memang yang kendaraan dengan kondisi tadi truk bermuatan berat agar menepi gitu ya. Lajur pendakian itu harus disediakan pada ruas jalan yang punya kelandaian besar gitu ya, terus jalan yang landai terus menerus, juga volume lalu lintas yang relatif padat. Kemudian penempatan lajur pendakian dengan ketentuan sebagai berikut. Ada disediakan biasanya pada jalan arteri atau jalan kolektor itu, atau yang jalan besar gitu ya istilahnya. Kalau kayak di depan Poltek ya, itu juga termasuk, tapi kan nggak ada kelandaian yang terlalu ini ya, nggak, maksudnya datar aja. Kalau datar ya nggak perlu gitu ya. Kemudian bila panjang kritis terlampaui, jalan memiliki VLHR nya lebih dari 15.000 SMP per hari, dan juga ada persentase truknya lebih besar dari 15%. Nah, ini kalau ini biasanya di daerah bongkar muat. Kalau kalian lihat itu ada di daerah mana, di dekat pelabuhan gitu ya, di Sekupang atau Batu Ampar gitu ya. Nah, atau di mana, kalau Tiban, saya kira Tiban itu juga sering truk gitu ya lewat ke arah mana, arah Sekupang kayaknya ya gitu ya, karena ada dekat pergudangan mungkin. Kemudian kita ada tabel lajur pendakian pada kelandaian khusus jalan luar kota. Itu misalkan ada ukuran 2/2 TB atau tidak terbagi kemarin dia. Nah, ini untuk usia rencana misalkan 23 tahun. Dilihat ambang arus lalu lintas kendaraan per jam tahun 1 jam puncak. Itu untuk panjangnya sekitar setengah kilo atau lebih dari, sama dengan 1 kilo gitu ya. Itu dilihat kelandaiannya, misalkan untuk 3% 500 meter, dan untuk yang 5% ada 400, dan ada yang 7% yang harus 300 meter gitu. 300 gitu ya. Ini juga slide-nya secara tipikal gitu ya, ada lajur pendakian. Ini lebar lajur pendakian sama dengan lebar lajur rencana. Kemudian lajur pendakian dimulai 30 meter dari awal perubahan kelandaian dengan serong sepanjang 45 meter dan berakhir 50 meter sudah puncak kelandaian dengan serong sepanjang 45 meter. Jarak minimum antar dua lajur pendakian. Nah, ini misalkan ada dua lajur pendakian itu dipisahkan, dan minimumnya yaitu 1,5 km. Kemudian untuk lengkung vertikal gitu ya, yaitu Anda lihat pergantian dari suatu kelandaian berikutnya menggunakan lengkung vertikal. Nah, ini direncanakan sehingga dapat memenuhi keamanan, kenyamanan, dan drainase gitu. Tidak hanya pengemudi yang diperhatikan, juga ada drainase atau aliran air hujan gitu ya. Jenis lengkung vertikal dilihat dari titik perpotongan kedua bagian yang lurus, atau kemarin istilahnya tangan gitu ya. Ada yang disebut dengan lengkung vertikal cekung. Lengkung vertikal cekung itu ada gambar ABC gitu ya, di mana titik perpotongan antara kedua tangan benda itu di bawah permukaan jalan. Jadi bawah permukaan jalan atau elevasi rata. Kemudian untuk yang vertikal cembung, Anda lihat itu titik perpotongan antara kedua tangan berada di atas permukaan jalan yang bersangkutan. Nah, itu misalkan ada G1% sama G2%. Kalau yang plus itu dia naik ke atas gitu ya, kalau min dia turun ke bawah gitu ya, naik sama turun. Ada G1 plus sama G2 nya plus juga naik, terus G1 nya min, G2 nya min, itu turun dan turun. G itu apa? Grid-nya gitu ya, grid atau tadi kelandaiannya, kelandaian positif atau kelandaian negatif.